Oke, ini tadi sudah lah ya, teman-teman sudah paham semuanya. Terus kemudian ini juga sudah. Nah, oke, saya nggak tahu nih teman-teman sudah pernah dapat penjelasan tentang ini apa belum ya? Ada yang sudah tentang ini? Belum? Belum ya? Belum. Oke, baik. Nah, ini saya mau menjelaskan supaya kita punya sebuah dasar yang sama gitu ya, pemahaman tentang definisi, fungsi dan peran gitu ya. Oke, yang pertama adalah seorang trainer ya, trainer atau produknya namanya training gitu ya. Oke, saya mau tanya ke teman-teman semuanya, apa yang kita bisa dapatkan dari seorang trainer? Ilmu ya, Coach. Ilmu, oke. Apalagi? Banyak ilmu, banyak pengalaman. Oke, tapi terutama fungsi seorang trainer itu deliver apa dia? Menyampaikan apa dia? Biasanya materi yang akan disampaikan ke audiens. Materinya bentuknya apa? Bentuknya apa dia? Semisal marketing. Oke, berarti ilmu yang spesifik ya? Ya, ilmu yang spesifik seperti marketing. marketing. Jadi seorang trainer adalah menyampaikan sebuah ilmu atau skill atau pengetahuan yang sifatnya spesifik. Betul ya, teman-teman ya? Oke, good. Sekarang kedua adalah konsultan atau consultant atau perusahaannya sama disebut dengan consulting. Apa yang dideliver atau disampaikan seorang konsultan? Membantu seseorang untuk memberikan solusi ya, Coach. Oke, memberikan good, solusi ya. Memberikan solusi terhadap tantangan atau permasalahan yang spesifik ya. Jadi kalau kita butuh kita punya masalah keuangan gitu, maka kita datang ke konsultan keuangan atau perencanaan keuangan. Punya masalah atau tantangan di pajak ke konsultan pajak. Konsultan apalagi desain rumah gitu, kita ke konsultan properti atau desain gitu ya. Oke, jadi seorang trainer menyampaikan ilmu spesifik atau skill yang spesifik, sedangkan konsultan memberikan solusi spesifik ya. Oke, sekarang mentor, apa yang kita bisa dapatkan atau di-deliver oleh seorang mentor? Mendampingi. Pengalaman ya, Coach? Mendampingi. Pendampingan. Untuk pengalaman ya? Oke, pengalaman, betul ya. Jadi kalau mentor itu yang kita dapatkan adalah experience atau pengalaman seseorang membangun bisnisnya berhasil. Dan yang dibagikan itu adalah pengalamannya, yang kita dapatkan adalah pengalamannya dia ya. Jadi bisa saja seorang mentor itu tidak pernah sekolah atau tidak pernah kuliah bisnis ya, tetapi dengan pengalamannya, caranya dia bisa berhasil ya. Nah itu yang kita perlu dapatkan dari seorang mentor. Nah pastikan kalau teman-teman, kalau tadi trainer adalah spesifik ilmunya, kalau konsultan spesifik solusinya, kalau mentor ini spesifik bisnisnya. Jadi kalau teman-teman cari mentor, cari mentor yang bisnisnya sama plug dengan bisnis kita. Itu ya. Jadi kalau bisnisnya tadi kuliner gitu ya, cari mentor yang memang bisnisnya kuliner. Kalau bisa yang mirip persis gitu ya. Kalau puding ya cari yang puding gitu ya. Pengusaha puding atau pengusaha kuliner yang memang produknya punya puding. Kemudian kalau tadi ada di marketplace, maka cari mentor yang memang berhasil di marketplace ya. Kemudian kopi juga begitu. Kemudian tadi apalagi kuliner sudah tadi ya. Gitu ya. Iya betul. Jadi kalau bisnisnya di AHS cari yang AHS sudah yang berhasil gitu ya, Coach. Sudah berhasil gitu. Jadi kita dapatkan pengalamannya, pengalaman dia gimana caranya gitu ya. Nah, oke. Trainer sudah, konsultan sudah, mentor sudah. Sekarang coach. Apa yang dideliver seorang coach? Coach itu boleh izin jawab ya, Coach? Silakan. Kalau menurut saya, coach itu mendampingi klien untuk menemukan solusi, tapi solusinya didapat dari diri kita sendiri. Salah satunya iya betul. Oke, tetapi apa
yang dideliver oleh seorang coach apa? Apa yang dideliver oleh seorang coach? Ayo, silakan. Bu siapa? Bu Karyani, Bu Eri, Bu Yani, Bu Aida. Ada? Kita ulangi lagi. Kalau trainer deliver apa tadi? Penyampaian skill, Ilmu. pengetahuan. Ilmu, skill, pengetahuan. skill, Spesifik ya. Konsultan? Solusi. Memberikan solusi. Solusi, spesifik juga. Menyelesaikan Kalau mentor? Memberikan pengalaman. Pengalaman. Dan bisnisnya kita harus spesifik ya. Oke. Iya. Kalau coach? Coach itu adalah seorang trainer, seorang konsultan, seorang mentor. Dia mengenap di sana, coach. Jadi coach itu bisa membagikan semua, mulai bisa menjadi seorang trainer, bisa menjadi seorang konsultan, bisa menjadi seorang mentor. Jadi lengkap dia Oh kalau iya, seorang coach. paket lengkap dong ya. Ya. Oke. Hampir ya, tapi bukan itu definisinya. Apa yang dideliver oleh seorang coach ya? Supaya pertanyaannya sama nih, apa deliver oleh seorang coach? Memberi masukan Bukan? terhadap bisnis. Nggak boleh, seorang coach malah nggak boleh ngasih masukan. Ya, kalau coach beneran ya, kalau dalam pengertian coach itu malah tidak boleh kita memberikan masukan, kecuali memang diminta ya. Oke, apa lagi? Apa deliver seorang coach? Atau lebih mendampingi Mendampingi apanya? mendampingi bisnis mendampingi kita yang memang memerlukan bantuan coach gitu. Oke, begini. Pernah nggak nih teman-teman semua ya, ilmunya sudah punya, pilihan solusinya juga sudah punya, dan juga pengalaman dari orang lain. Tetapi sudah punya ilmu, punya solusi, punya pengalaman dari orang lain, tapi tidak bisa diterapkan di bisnis kita. Pernah nggak kayak gitu? Ada sih. Ada ya? Ada. Oke. Untuk melatih praktiknya ya. Oke, seorang coach adalah mendeliver sebuah metodologi namanya. Ya, metodologi sehingga klien itu bisa menjahit ilmu yang sudah dimiliki, pilihan solusi yang mau diterapkan, dan juga pengalaman baik dari internal maupun dari eksternal sehingga teraplikasi sesuai dengan rencana yang dia lakukan. Ya, itu yang deliver oleh seorang coach. Ya, oke. Kalau tadi trainer spesifik, kalau konsultan spesifik, kalau mentor spesifik, kalau seorang coach spesifik nggak? Lebih umum, ya. Lebih banyak. Yes, ya. Seorang coach adalah seorang generalis, bukan spesialis. Ya, jadi seorang coach ini tidak memiliki ilmu, maksudnya tidak memiliki sebuah pengalaman ilmu yang spesifik, enggak ya. Jadi seorang coach itu namanya disebut dengan mastery, ya, memahami banyak hal namun tidak expert. Itu yang perlu dicatat ya, sehingga saya di sini posisinya bukan orang yang paling tahu di sini, bukan orang yang punya ilmu paling banyak, punya solusi paling banyak, punya pengalaman paling banyak, enggak ya. Tentunya kalau di sini yang punya pengalaman bisnis dari A sampai Z di bidang AHS Bu Ati misalnya ya, di bidang kulit pangsit Bu Yani, di bidang marketplace tadi adalah Bu Nia, di bidang kopi Lombok atau herbal adalah Bu Aida, di bidang coconut jelly adalah Bu Karyani ya. Saya nggak punya tuh ilmunya, saya nggak punya solusinya, dan saya nggak punya pengalaman di bidang teman-teman semuanya. Benar apa benar? Iya. Ya, betul. So, yang paling paham semuanya adalah teman-teman semuanya. Nah, kadang-kadang kita dalam bisnis itu tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari masalah. Betul? Betul. Ya, karena kita bagian dari masalah, so kita nggak clear, ya, nggak clear waktu kita menyusun sebuah rencana atau menyusun sebuah atau memilih sebuah solusi, ya, sebuah solusi. Nah,
Itu kenapa? Sudah punya ilmunya. Wah, ilmunya mungkin sudah banyak. Apalagi di dunia di era pandemi seperti ini, teman-teman banyak ya referensi dari media digital banyak sekali ya. Kemudian solusi-solusi sudah beberapa punya pilihan solusi gitu ya. Kemudian pengalaman juga sudah ada. Tetapi kenapa ilmu, solusi dan pengalaman itu tidak bisa menemukan bisnisnya dengan lebih cepat? Atau menjadi tantangan tersendiri untuk mengaplikasikan seluruh ilmu, solusi dan pengalaman itu di dalam bisnis kita masing-masing. Nah, disitulah teman-teman membutuhkan seorang coach. Ya, jadi siapa yang paling penting dari keempat ini? Empat-empatnya, gitu. Jadi tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling unggul. Tergantung fungsinya. Ya, teman-teman, kalau cari ilmu datang ke seorang trainer, gitu ya. Kalau perlu solusi datang ke konsultan. Kalau perlu pengalaman datang ke mentor. Kalau butuh metodologi datang ke seorang coach. Nah, ini supaya clear ya teman-teman semuanya, bahwa saat ini banyak di luar sana supaya nggak salah pada saat trainer ini dengan coach ini. Nah, ini yang menjadi teman-teman menjadi paham. Kalau dia banyakkan omong, ya, banyakkan ngomong, banyakkan ngasih solusi, itu berarti oh ini orang ini konsultan, dia expert nih. Kalau dia banyak membagikan ilmu, oh ini berarti orang ini trainer nih. Kalau dia banyak membagikan pengalaman, itu berarti dia seorang mentor, gitu ya. So artinya jangan sampai salah kita, oke, sebutannya mungkin coach ya, tetapi kita lihat, oh dia ini seorang trainer. Oke, saya sekarang mau tanya teman-teman semuanya. Kalau trainer, konsultan, sama mentor itu siapa? Kalau trainer yang jadi subjek siapa? Subjek trainer. Trainernya. Trainernya. Kalau konsultan, ya siapa jadi subjek? Kitanya coach. Subjeknya. Kitanya. Siapa? Kita yang minta konsultasi kan. No, subjek itu yang lebih dominan. Konsultan. Kalau mentor siapa yang jadi subjeknya? Mentornya. Seorang. Nah, bedanya di dalam seorang coach atau di program coaching yang menjadi subjek bukan coachnya, tetapi coachingnya. Diri sendiri. Iya, betul. Coachingnya adalah subjek utama dalam program coaching. Ya, jadi di hari pertama ini, tentunya saya saat ini sedang mendeliver sebuah materi menjadi seorang trainer nih hari ini ya. Saya menyampaikan sebuah ilmu atau sebuah pemahaman baru ya. Ini saya seorang trainer. Tapi nanti di minggu kedua, ketiga, keempat, saya akan banyak sebagai seorang coach ya. Yang menjadi subjek yang akan banyak ngomong adalah teman-teman semuanya. Ya, jadi izin di hari ini saya akan deliver dulu materi atau penjelasan tentang apa yang disampaikan oleh program coaching ini selama 4 pekan. Jadi hari ini topi saya adalah sebagai seorang trainer dulu gitu ya. Nah, ini ya teman-teman supaya paham apa itu trainer, konsultan, mentor dan coach. Nah, ini hubungannya kira-kira seperti ini ya. Konsultan itu ada di tengah-tengah antara training dan mentoring ya. Jadi teman-teman sekarang bisa paham kita butuh 4 atau 3 orang ini di dalam bisnis kita ya. Ada seorang trainer, ada seorang mentor dan seorang coach ya, tergantung kita butuhnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai butuhnya apa salah datang ke orang gitu, datang ke sosok yang salah gitu ya. Nah, ini kira-kira. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum, coach. Belum ya? Oke, paham ya? Oke, kalau pertanyaan langsung saja. Nah, di dalam tubuh kita ini ya, dalam tubuh kita utuh ini ada body, mind, heart, spirit. Body apa? Body. Badan. Badan. Oke, mind? Pikiran. Pikiran. Heart? Hati. Spirit? Semangat. Semangat. Oke, semangat atau jiwa? Jiwa. Ya, bisa jiwa, bisa semangat ya. Kalau di sini pertimbangan adalah jiwa ya, bukan semangat, spirit. Oke. Kalau heart, sebentar. Nah, saya mau tanya teman-teman, coba tunjukkan ya dengan saya mau lihat ya di sini ya.
Gerakannya gimana? Sebentar, saya buka dulu. Nah, kalau mind itu ada di mana mind? Tunjuk, coba. Tunjuk. Oke, kalau heart, emang ada heart di sana? Enggak ada. Ada hati. Hatinya di sini. Emang hati di situ? Selalu bawah Hati di dia, sini. Coach. Kan ketutup jilbab. Hatinya di sini. Tutupan, Coach. Tapi selalu pegang di Ketutupan, sini. Coach. Oke, saya mau tanya sekarang, yang dimaksud dengan heart itu apa sih? Jiwa ya. Hati, jiwa, perasaan. 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 Nah, Rasa. oke, perasaan atau Rasa. apa namanya? Apa? Perasaan. Perasaan ya. Oke, feel Ya. ya. Nah, Feel. feel itu atau perasaan itu ada di mana? Di sini. Enggak bisa dirasa, Coach. Enggak ada Ada di tempatnya. so artinya ada di mana? Semua lah ya. Di jiwa Semua kita tubuh ya. kayaknya kalau perasaan itu semua tubuh. Udah masuk di body. Body language jadinya, Coach. Ada di pikiran, Coach. Dia Ada di pikiran betul juga. ya. Di pikiran. Sebenarnya heart, mind sama heart kita tuh ada di sini sebenarnya, tetap Ada ya. satu Ada ya. yang di depan, ada yang di belakang ya, Coach. Ya, betul, ada di otak sebenarnya, tetap ada di otak ya. Nah, tetapi kalau heart-nya itu kenapa kita seperti ini? Karena heart itu adalah kalau di sananya adalah jantung kan? Iya. Ya, jantung. Ini jantung nih, bukan kalau hati itu di sini. Itu Hati di bawah. hati sama rempelo itu biasanya. Karena kebiasaan nih ibu-ibu nih kalau bilang perasaan. Hatiku gitu ya, pegangin perasaanku sini. gitu. Nanti setelah training ini, setelah sesi coaching ini kalau ngomong, oh hatiku gini ya, hatinya, oh hatiku gitu ya. Oke ya. Baik. Nah, ya ini teman-teman saya mau cek ya, dia bukan cek sih. Nah, apa saja yang di dalam body and mind ya, body and mind dan heart spirit. Nah, di body mind itu ada pola pikir, pengetahuan, keahlian, komunikasi dan manajerial ya. Yang sifatnya adalah lebih kepada yang kasat mata gitu ya, kasat mata. Sedangkan heart spirit ya, heart spirit itu adalah sikap, keyakinan, nilai atau value, identitas dan gratitude. Itu adalah berhubungan heart sama spirit, dan sebelah kiri adalah body and mind ya. Nah, body and mind ini berhubungan dengan skill atau kinerja ya. Kalau kita ngomong bisnis atau organisasi, yang sebelah kanan adalah lingkungan dan budaya. Ya, lingkungan dan budaya ini teman-teman sebagai seorang business owner perlu paham nih ya. Pada saat kita mau atau kita punya tim gitu ya. Pada saat kita ngomongin skill sama kinerja, berarti kita ngomongin sebelah kiri itu. Nah, tapi kalau kita ingin lingkungan yang nyaman sehingga menciptakan budaya, maka yang kita bicarakan adalah sebelah kanan. Oke. Nah, kalau yang sebelah kiri itu metodenya dengan training, mentoring dan consulting supaya tahu dan mampu. Ya, kalau sebelah kanan kira-kira dengan apa? Coaching. Oke, coaching supaya sadar dan mau. Oke. Nah, di Indonesia ya, Coach? Kenapa? Supaya konsisten ya. Ya, salah satunya adalah supaya konsisten karena dia punya identitas dan punya value kan. Nah, saya mau tanya ke teman-teman semuanya, di Indonesia kebanyakan orang tahu mampu atau sadar mau? Kebanyakan maaf ini kok, mampu. kalau pendapat saya sih kebanyakan tahu dan mampu. Oke, ya. Jadi kebanyakan merasa seperti itu. Iya, di Indonesia memang kebanyakan atau ya apa ilmunya banyak, pinter-pinter betul ya? Ya, betul. Pinter dan kebanyakan mereka tuh tahu sama mampu. Sedangkan sedikit sekali yang sadar akan kemampuannya dan mau melakukan. Betul ya teman-teman ya? Nah, so artinya perlu banyak sesi coaching sebenarnya di sini. Yaitu kenapa di program damping salah satunya adalah ada program coachingnya gitu ya. Supaya apa? Setelah tahu dan mampu, maka kita disadarkan atau sadar sendiri untuk mau melakukannya. Itu kenapa hadir seorang coach gitu ya, supaya teman-teman lengkap nih, sebelah kiri dan sebelah kanannya lengkap. Oke, saya mau tes sekarang. Ibu-ibu tahu lampu merah traffic light? Ya. Oh ya, kalau lampu merah menyala artinya apa?
Berhenti. Berhenti. Berhenti ya. Tahu ya? Ya. Mampu melakukannya? Ya. Mampu. Oke. Nah, sekarang kondisinya itu jam 12 malam, sepi, lampu merah. Kiri kanan nggak ada polisi, nggak ada mobil. Kira-kira jalan terus apa tetap berhenti? Berhenti. Lihat si Coach. Lebih aman Berhenti, Coach. Coach. Kalau punya Kalau mobil Langsung jalan. Ya, itu sudah tahu mampu. Alhamdulillah kalau sadar dan mau berhenti. Oke, sekarang yang kedua. Tadi karena ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu gini aja deh. Sholat ya, sholat 5 waktu itu afdolnya di awal waktu apa di akhir waktu? Di awal. Tahu ya? tahu. Mampu? Mampu. Mampu. Nah, kenyataannya di akhir apa di awal? Di akhir. Kadang tengah-tengah Coach. Di akhir. Kadang-kadang di akhir. Enggak. Jadi kalau sholat zuhur di awal asar gitu. Justru akhir awal asar. Mepet, Coach. Ya, itu ya. Itu antara supaya teman-teman ini paham aja ya, supaya apa bedanya tahu sama mampu dan sadar dan mau gitu ya. Karena apa yang kita ketahui, apa yang kita mampu melakukannya, seringkali kita tuh tidak sadar dan tidak mau melakukan. Itu menjadi penghambat yang utama gitu ya. Dan ini banyak hal baik di bisnis maupun di kehidupan pribadi teman-teman semuanya. Dan teman-teman sekarang sudah paham, oh oke ya, kenapa kok saya sekarang seperti ini? Ya mungkin apa yang saya ketahui dan saya mampu, saya tidak sadar untuk melakukannya, mau melakukannya gitu ya. Salah satunya tentang pencatatan keuangan gitu ya. Kemudian melakukan prospek ya. Ya ini banyak teman-teman pasti akan nanti kita seiring dengan waktu kita akan paham. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Nggak ada ya? Kita next. Oke, kalau ini teman-teman sudah paham semua ya? Masih ingat? Masih ingat teman-teman? Iya. Oke ya, jadi ada 6 tahapan dalam berbisnis. Ya, tahapan pertama adalah disebut dengan kendali bisnis. Ya, kendali bisnis atau kontrol. Jadi bisnis itu perlu kita pegang ya, perlu kita punya alat kontrol supaya kita bisa mengendalikan bisnis kita. Yang pertama adalah kita punya kontrol terhadap tujuan atau target. Di sini kita ngomong visi misi ya teman-teman. Kita nanti akan bikin, teman-teman kayak nanti di dalam home fund juga akan menentukan apa visi misi dan juga target dari bisnis yang akan dilakukan. Kemudian rencana keuangan, pencatatan keuangan ya, itu kenapa di Damping maupun di AHS materi ini menjadi materi yang paling banyak katanya sih menampar para pebisnis gitu ya, karena jarang sekali pebisnis yang mau mencatat keuangan pribadinya ya. Kalau keuangan bisnis mungkin saja sudah rapi, tapi pribadinya nggak rapi. Kemudian pengukuran kinerja baik pribadi ownernya dan juga tim gitu ya. Yang terakhir adalah manajemen diri ya, bukan manajemen waktu, karena kita tidak bisa mengatur waktu ya. Yang kita bisa lakukan adalah mengatur diri kita sendiri ya. Setiap orang diberikan waktu 24 jam. Ada orang yang berhasil, ada orang yang tidak berhasil. So artinya bukan waktunya, tetapi kitanya, kemampuan untuk mengatur diri kita. Nah, setelah yang kendali sudah oke, maka yang kedua adalah gimana supaya pendapatan menjadi lebih banyak gitu ya. Dengan cara apa? Inovasi, marketing, selling, dan branding. Kemudian kalau kita sudah mau persiapan punya tim, maka yang perlu kita lakukan adalah bikin sistem, ya, bikin sistem, standar mutu dan SOP. Ini perlu dilakukan dulu sebelum meng-hire seorang tim atau seorang karyawan, gitu ya. Sehingga apa? Waktu mereka datang sudah siap tuh, sudah ada sistemnya, sudah ada standar mutu dan ada SOP-nya. Nah, kemudian rekrut tim, baru kita ngomong tentang budaya kerja dan pola komunikasi antara karyawan dan atasan. Nah, kalau nanti semakin banyak, divisinya semakin banyak, maka perlu ada sinergi dan keselarasan tim antar divisi, lintas divisi. Nah, terakhir, baru kita duplikasi bisnis.
ya, buka cabang, franchise, dan kemitraan. Nah, ini adalah 6 tahapan bisnis, membangun bisnis dengan yang benar gitu ya. Jangan sampai baru buka bisnis belum siap sistemnya, belum siap kendalinya, sudah buka cabang kedua atau cabang ketiga, bisa berantakan itu. Karena membuka bisnis itu mudah sebenarnya. Membuka dan menutup bisnis itu mudah. Tapi mempertahankan tetap buka itu yang luar biasa. Dan saya yakin teman-teman di sini paham apa yang saya maksud gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, good. Karena sudah pernah ya. Next. Sebentar, ini kucing saya nih, aduh. Ganggu. Ini saya baru punya anak kucing nih. Ada 6 sekalian. Wow, ribet benar. Banyak, Coach. Allah, banyak banget. Hebat. Coach. Iya, oh saya punya kucing 9. Saya dan punya udah kasih orang, Coach. Nggak boleh. Saya 3 aja capek, Coach. oh bener, ini majikan saya semua nih. Iya, pagi-pagi ya. Gak apa-apa, Coach, berkah. Iya, tiba-tiba kemarin sekitar 2 bulan lalu tuh datang tuh ibu hamil gitu. Wih, kasihan banget. Terus kita rawat, sekarang punya anak 6. Aduh. Ya. Oke, kita lanjut ya. What is coaching? Jadi apa itu coaching ya? Nah, di coaching adalah yang pertama kali teman-teman semuanya akan menentukan apa yang mau dicapai atau goals-nya apa, itu ya. Yang sebelah kanan nih, ya sebelah kanan ini yang bentuk bintang ini ya, bintang segi berapa? Segi 5 ini ya, segi 6 ini. Ini adalah tujuannya, goals-nya apa sih? Yang mau dicapai itu apa? Itu kenapa nanti teman-teman semuanya akan menentukan. Coach, 1 bulan ini goal saya ini, 3 bulan ke depan goal saya ini, 1 tahun ke depan goal saya ini, 5 tahun ke depan goal saya ini, ya. Tentukan goals-nya dulu, ya. Kemudian kalau sudah oke, sudah clear goals-nya, kemudian kita cek saat ini kondisinya seperti apa yang dimiliki, apa yang menjadi skill atau kemampuan kita, apa yang menjadi modal kita apa saja, berapa modal kita. Kondisi keuangan kita seperti apa? Kondisi bisnis kita seperti apa sekarang? Nah, itu adalah di sini, yang titik ini ya. Nah, kemudian kalau sudah 2 titik ini sudah ditentukan, maka teman-teman akan membuat sebuah rencana dari mana, dari titik yang saat ini menuju titik yang akan diinginkan. Kemudian saya dampingi selama 4 pekan ini ya, karena program coaching kita 4 pekan, supaya teman-teman bisa mulai terbiasa untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat, ya itulah coaching, ya. Nah tentunya jalannya itu kan nggak lurus lempeng seperti ini kan, tentunya ya kan, pasti ada naik turun kan gitu ya, ada godaan-godaan di tengah jalan gitu ya. Nah seorang coach tugasnya ya diamanahkan untuk bisa narik kembali ya, yang kadang-kadang sudah over confidence kita tarik kembali. Oke, yang kurang semangat ditarik lagi gitu ya, supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kenapa seorang coach itu banyak dibilang katanya adalah tukang jewer, tukang tendang, tukang cubit. Habis itu dibayar mahal lagi. Gitu ya. Karena yang berani jewer, berani nendang, berani nyubit itu nggak ada ke seorang business owner kan. Siapa yang berani mencubit business owner kan nggak ada. Menjewer, menampar kan nggak ada ya. Nah, salah satunya yang diamanahkan adalah di sini ada seorang coach. Jadi waktu saya deal dengan klien saya, masuk ke program coaching saya itu 1 tahun ke depan. Ya, jadi program coaching itu nggak bisa cuma sebulan, sebenarnya nggak bisa ya. Jadi programnya adalah 1 tahun ya, karena kita berusaha mengubah pertama adalah habit dulu. Ya, karena apa yang kita lakukan sebenarnya kan kumpulan dari habit-habit kita. Kalau habit positif oke, tapi kalau habitnya negatif ini yang perlu kita hilangkan. Kemudian kita bangun habit baru gitu ya. Nah, ini programnya 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu pertemuannya 2 minggu sekali ya. Jadi kalau secara offline dulu sebelum pandemi, pertemuannya ya setiap 2 minggu sekali saya ketemu dengan klien di tempat klien atau di tempat saya gitu ya. Dan pertemuannya 2 sampai 3 jam biasanya. Dan di situ kita diskusi apa yang menjadi progres dalam pencapaian target-target atau rencana-rencana yang dilakukan. Nah, biasanya
saya setiap hari Senin itu WA atau WA, kebanyakan WA dulu ya. Senin pagi biasanya WA. Dan pertanyaan saya adalah, ini setelah sesi coaching ya, setelah sesi coaching, teman-teman biasanya setiap hari Senin, saya nih biasanya adalah WA ke klien saya. Pertanyaannya adalah, apa yang belum dilakukan minggu lalu? Pertanyaan itu biasanya ya, itu pertanyaan standar sebagai seorang coach. Kira-kira yang menjawab WA saya langsung, klien saya langsung jawab apa enggak kira-kira? Enggak. Kenapa kira-kira? Mikir dulu deh. Ya, banyak pertimbangan kadang sih, Coach. Apa pertimbangannya apa? Kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dipikirkan sebelumnya, ada rasa malu gitu. Oke, ya. Itu kita kadang-kadang kalau saya WA-nya pagi, itu jawabnya itu Selasa siang. Itu ya. Karena dia sadar tidak melakukan yang optimal seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, gitu ya. Jika begitu ditanyakan dia oke, saya tidak melakukan. Begitu dijawab, oke, saya yang belum bisa lakukan ini. Nah, itu pertanyaannya banyak tuh. Nah, nanti teman-teman semuanya, saya minta izin untuk akan rutin, akan seperti itu ya dalam 1 pekan ini. Teman-teman bisa merasakan bagaimana di coaching oleh seorang coach, ya. Karena beda kalau kita bekerja dengan orang lain, itu kan selalu kita diawasi ya. Kita dimintai progres kita kan. Tapi kalau business owner kan nggak ada yang berani. Ya. Nah, ini hadir seorang coach yang akan mencubit, menjewer, dan nendang supaya apa? Supaya satu, teman-teman itu berprogres. Itu tujuannya ya. Tujuannya supaya teman-teman melaksanakan apa yang teman-teman bikin, yang bikin rencana. Yang bikin rencana bukan saya loh, kan teman-teman semua nanti ya. Ibu-ibu semua nanti akan membuat rencana dan saya akan memastikan teman-teman mengeksekusi rencana itu dengan maksimal. Nah, itu tugas seorang coach ya. Siap, Coach. Oke. Oke ya. Nah, di sini a coach helps you find a more efficient way to achieve your goal faster. Ya, jadi kita akan berdiskusi gimana nih kalau kira-kira butuh waktu 6 bulan, coach. Oke, gimana caranya supaya lebih cepat? Nah, kita nanti akan diskusi. Bagaimana bisa lebih banyak? Coach, target saya cuma 10 juta. Kalau 10 juta ngapain coaching, Bu? Biasa gitu ya. Ya target Ibu minimal lebih dari itu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi nanti akan saya challenge ya, teman-teman untuk bisa punya goals yang luar biasa. Ya. Oke. Nah, ini definisi seorang program coaching ya, mengoptimasi potensi untuk mewujudkan apa yang dicapai dan kehidupan personal maupun bisnis. Oke. Nah, di sini juga ada perbedaan nih ya, perbedaan antara coaching, consulting, mentoring, dan counseling. Ya, ini juga supaya teman-teman paham nih ya, perbedaannya di mana sih gitu ya. Nah, ini ada 4 kutub ya. Yang kutub atas itu orientasinya ke bertanya, kutub bawah itu kepada telling atau banyak yang ngomong gitu, ngasih sugesti, ngasih pengarahan. Kutub kiri itu lebih kepada problem dan solution fokus, masa lalu gitu ya, solusi problem terhadap masa lalu, sedangkan kanan lebih kepada opportunity. Nah, kalau consulting ya, konsultan itu biasanya lebih banyak omong dia. Ya, dia telling ya, telling, dan kemudian dia fokus kepada permasalahan. Betul ya? Teman-teman ya, fokus di permasalahan. Itu consulting ya. Kalau mentoring itu sama, telling juga, pengalaman gitu, pengalaman dia gimana, tetapi berhubungan dengan masa depan kita. Oke, kamu mau achieve apa? Gini caranya, gitu ya. Itu lebih dulu caranya seperti ini, kamu lakukan sama dengan saya. Itu adalah mentoring. Kalau counseling, nanti kalau teman-teman merasakan counseling gitu ya, maka biasanya akan banyak ditanya-tanya, gitu ya, ditanya-tanya. Tetapi yang ditanya-tanya tentang masa lalu kita. Ya, dulu punya
trauma apa gitu ya, punya masa lalu yang buruk apa, nah, itu mereka akan benahi ya, benahi masa lalu kita, problemnya akan dibenahi. Sedangkan kalau coaching sama, bertanya juga, tetapi tentang masa depan kita, inginnya apa, targetnya apa, tujuannya apa. Nah, itu jadi ya. Jadi bedanya konseling sama coaching adalah sama, bedanya adalah orientasinya dari problem dan solution kalau di counseling, sedangkan coaching kepada opportunity, ke masa depan. Sama-sama bertanya, tetapi beda tujuan. Masa lalu dan masa kini. Oke, masa lalu, masa kini, dan masa depan, gitu ya. Nah, kalau coaching itu adalah masa kini dan masa depan, sedangkan counseling adalah masa lalu dan masa kini. Nah, itu dia. Irisannya di situ ya. Teman-teman paham ya di sini ya? Iya, Coach. Oke, so kalau perlu konseling maka ya itu apa nanti akan ditanya-tanya dan kita menyelesaikan problem kita. Oke, kalau consulting maka akan dikasih arahan dan juga fokus pada problem. Kalau mentoring tetap dikasih arahan tetapi tentang masa depan. Kalau coaching ditanya-tanya tapi fokusnya ke masa depan. Oke, ya. Oke, next. Oke, ini tahapan sebentar. Tahapannya begini. Lebih baik di sini aja deh. Kasih. Oke. Ini tahapan belajar nih, teman-teman semua ya. Nah, tahapan belajar begini nih. Nanti teman-teman akan dan saat ini sedang terjadi nih prosesnya ya. Sedang terjadi nih. Yang pertama adalah unconscious incompetent. Bahasa Indonesianya apa kira-kira? Tidak sadar kalau tidak sadar kalau tidak tahu atau tidak paham, ya itu unconscious competent namanya, unconscious incompetent namanya, ya. Contohnya apa coach? Itu tadi ya tentang apa? Yang tadi teman-teman yang nggak sadar kalau ternyata nggak paham dari pagi sampai sekarang apa yang teman-teman yang nggak sadar kalau nggak paham tentang apa tadi kira-kira? Apa tadi yang kita belajar? Yang awalnya tidak paham tadi itu masalah mentor, coach. Oke, ya. Nggak sadar kalau nggak tahu kan sebelumnya? Ya. Oke. Setelah saya beritahu menjadi, oh saya sadar. Jadi tahu, gitu ya. sadar. Saya sadar kalau saya itu nggak tahu. Ya, nah itu prosesnya adalah reading atau watching ya. Teman-teman ini sekarang sedang watching saya kan? Saya sedang melihat saya gitu menyampaikan atau baca. Betul ya? Waktu kita baca atau melihat tayangan seperti ini, kita menjadi paham bahwa kita nggak sadar menjadi kita nggak paham gitu ya. Kita menjadi sadar kalau kita nggak paham sesuatu. Betul ya? Ya. Baik. Ya. Nah, kemudian setelah paham nih, Anda teman-teman paham kalau nggak paham, ya, maka yang teman-teman lakukan adalah melakukan atau doing, ya doing. Jadi apa nanti materi atau hal-hal yang teman-teman dapatkan hari ini, maka lakukan, ya lakukan sesegera mungkin. Sehingga apa? Sehingga teman-teman itu naik dari conscious incompetent menjadi conscious competent, sadar dan paham dengan kemampuannya. Ya itu rumusnya adalah pakai doing. Nggak cuma reading doang, nggak cuma ngeliatin nanti tayangan ini gitu ya, sesi ini enggak ya. Itu kenapa teman-teman nanti kalau ada home fun itu kenapa ya teman-teman kemarin kan ada tugas ya waktu di program damping ya. Nah kalau teman-teman nggak melakukannya maka tidak terjadi proses naik menjadi conscious competence ya, sadar kalau kita paham melakukannya. Nah yang terakhir adalah teman-teman menjadi rutin ya. Mungkin awal-awal agak berat gitu ya melakukannya, tetapi kalau semakin sering dilakukannya, ya menjadi practicing, melakukan yang berulang-ulang itu namanya practicing, ya. Jadi berulang-ulang. Akhirnya menjadi apa? Menjadi unconscious competent. Apa artinya? Apa? Unconscious apa? Sadar. Jadi melakukannya secara nggak sadar, betul nggak? Sudah otomatis dia, sudah jadi habit, betul ya? Ya. Saya mau tanya sekarang, habit apa atau aktivitas apa
yang saat ini teman-teman nggak sadar melakukannya. Dan Bernapas. dilakukan apa? Napas. Yes, betul. Betul nggak? Ya. Nah, ini nanti tujuannya seperti itu ya, teman-teman. Itu nanti mencatat aktivitas, mencatat keuangan, mencatat omset, bikin konten, itu akhirnya menjadi terbiasa lagi. Tujuannya adalah practicing ya, menjadi unconscious competent. Ya, ini proses nih teman-teman semua ya. Itu kenapa teman-teman selain reading atau watching seperti ini, begitu selesai langsung doing. Ya, langsung doing. Kalau ada kesulitan langsung tanya, kan karena kita ada 4 pekan, silakan tanya. Gimana kok seperti itu, sehingga teman-teman bisa memperbaiki. Nah, saking seringnya nanti teman-teman akan menjadi practicing tadi ya, praktek berulang-ulang. Nah, yang tadi conscious itu hanya di 10% di otak kita, sedangkan unconscious itu menentukan 90%. Nah, itu kenapa pada saat kita menjadi unconscious competent itu dampaknya luar biasa. Ya, terhadap pribadi kita dan juga terhadap bisnis kita. Kita menjadi nggak ada beban lagi gitu ya. Saya mau tanya sekarang, teman-teman di handphonenya install Google Calendar nggak ya? Apa, Pak? Google Calendar. Google-nya belum. Belum, Coach. Google Calendar belum. Belum. Oke. Aktivitas keseharian dicatat nggak? Aktivitas keseharian saya punya catatan sendiri, Coach. Di mana catatannya? Dari bangun tidur saya punya diary sendiri. Oke, di mana Bu? Nyatetnya? Di buku catatan. Buku catatan ya? Ya. Kalau ada appointment, ada jadwal gitu, Ibu juga catat? Ya, kalau misalnya ada jadwal saya, ada acara-acara penting, itu saya catat di papan, di whiteboard. Oh, di whiteboard ya? Jadi masih manual di ya, Bu ya? Betul. Oke. Sedangkan sebenarnya kita punya asisten 24 jam tuh namanya smartphone. Ya, ada smartphone ya. Kita teman-teman pakai smartphone semua kan? Iya. Iya. Gak ada yang pakai Nokia 3310 gak ada kan di sini? Nggak ada. Atau 8510 gak ada ya? Ya, semua pakai iPhone Ya. atau smartphone lah ya, Android atau Apple ya. Nah, di situ ada namanya Google Calendar ya, teman-teman. Google Calendar adalah asisten kita untuk menunjukkan bahwa kita tuh produktif apa enggak. Saya mau tanya sekarang, Bu Ati ya, Bu Ati, tanggal 10 Oktober kemana Bu? Sebentar ya, Coach. Saya lihat dulu Nah, lihatnya di mana Bu? di kalender. Oke, good. Ya, berarti sudah oke ya. Sekarang Bu Eri. Bu Eri, tanggal 5 Desember, Ibu rencananya mau ngapain Bu ya? Belum ada rencana, Coach. Rencana. Oke, Bu Karyani, tanggal 25 Januari ada rencana jadwal di mana Bu ya? Belum ada rencana Januari. Oke, tanggal 10 Desember deh. Ada nggak? 10 Desember. Tadinya mau jalan-jalan sama teman-teman, Coach. Oke. Kalau gitu tanggal 30 Oktober kemana Bu ya kemarin? Gak nyatet, Coach. Oke. Bu Sri, coba kemarin tanggal 1 November kemana Bu? 1 November Ya. di rumah Di rumah? produksi. Oh, produksi. Oke, tanggal 10 Desember mau kemana Bu? 10 Desember rencananya masih produksi karena orderan untuk Natal dan Tahun Baru, Coach. Oke ya. Nah ini supaya apa ya? Saya mau tunjukkan teman-teman di sini ya. Sebentar. Saya mau tunjukkan kalau teman-teman. Oh ini oke. Ini boleh deh. Saya mau tunjukkan ini. Oke. Sudah muncul? Belum, Coach. Belum, Coach. Sudah ya? Oke. Ini adalah pencatatan jadwal saya di bulan November. Ini di bulan
November. Kemudian ini di bulan September, ya. Di bulan Oktober. Ya, kemudian di bulan November. Di bulan Desember. Ya. Nah, ini kira-kira tujuannya supaya apa sih? Supaya ingat, Coach. Supaya apa? Membantu untuk reminder ya. Selain reminder. Melihat peluang-peluang kita Untuk juga. untuk tahu aktiviti kita ya, Coach ya. Oke. Kalau sudah tahu aktivitas berarti kita sedang ngapain sih? Sedang melihat apa sih yang udah kita kerjakan selama ini lebih banyak. Dan juga apa yang akan kita kerjakan ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Di bawah tadi, di 6 tahapan di bawah, tadi yang poin ketiga itu ada apa namanya? Pengukuran? Masih ingat? Tadi 6 tahapan, yang paling bawah tujuan dan target, yang kedua adalah perencanaan keuangan, yang ketiga adalah pengukuran Organisasi. pengukuran kinerja namanya. Ya, pengukuran kinerja. Nah, berarti saya di bulan Oktober libur saya adalah cuman yang kosong-kosong ini nih, yang kosong-kosong berarti saya itu tidak ada aktivitas. Betul ya? Nah, saya bisa ngitung, oh, oke, bulan Oktober saya cukup aktif, ya. Saya lihat bulan September full, ya. Kemudian Oktober full, kemudian apa namanya November full, ya, kecuali hari Minggunya, ya. Hari Minggu di sini full karena saya ke tur ke Jawa kemarin. Bulan Desember, nah Desember ini masih banyak yang kosong nih, betul nggak nih? Iya. Nah, begitu yang banyak kosong, saya langsung oke, saya apa yang saya bisa isi di kosong-kosong ini. Yang kosong-kosong ini saya harus ngapain? Ya. Nah, itu kenapa salah satu home fun ya, teman-teman semuanya nanti tolong install Google Calendar. Ya, karena semua jadwal saya akan masukkan ke Google Calendar dan akan muncul nanti di teman-teman. Ya, kalau teman-teman install, maka sudah ada deadline. Ini yang hitam-hitam ya. Yang hitam adalah deadline assignment untuk grup coaching apa namanya dumping ini, dumping eksklusif. Ya, ini akan muncul nih. Yang hitam-hitam ini akan muncul nih. Kalau teman-teman nanti sudah install. Ya, nah semuanya nanti teman-teman silakan install dan semua jadwal-jadwal saya akan masukkan di Google Calendar. Siap. Ya, jadi kita bisa lihat nih. Kalau yang masih kosong-kosong berarti wah saya harus ngapain nih gitu ya. Saya perlu cari jadwal, cari ini. Begitu juga pada saat teman-teman mau diajak meeting, diajak ketemuan oleh teman, oleh kolega ya. Yang pertama kali teman-teman lakukan, oke, saya mau cek jadwal dulu ya. Nah, gitu. Ya, jadi jangan langsung diiyakan gitu ya. Kalau pebisnis itu kalau diminta jadwalnya, sebentar ya, saya mau lihat jadwal dulu. Nah, gitu ya. Jadi lebih profesional. Meskipun banyak yang lowongnya sih. Gak apa-apa ya. Kita membangun sebuah habit untuk mencatat dan menjadwalkan apa yang kita mau kerjakan. Ya, nih salah satunya. Oke.